Sebelum gue mulai cerita ini, gue mau memulai video ini dengan satu pertanyaan. Apa yang bakalan lo lakukan kalau anak dan istri lo meninggal dibunuh oleh seseorang dan seseorangnya itu tidak dihukum? Apakah lo bakalan ikhlas aja atau apakah lo bakal membalas seluruh duka dan marah lo kepada seseorang ini? Jujur ya, sebagai seorang suami dan ayah, cerita kali ini benar-benar menyentuh gue. Hal ini terjadi karena apa yang pria dalam cerita ini alami dan rasakan itu benar-benar ngebuat lo bertanya, sebenarnya boleh nggak sih kita membunuh orang yang membunuh keluarga kita? Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita tersebut, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 1 Juli tahun 2002, ada seorang ayah dan juga suami yang bernama Vitali Kaloyev. Pada hari itu, dia sengaja izin pulang kerja lebih awal karena ingin menyambut anak dan istrinya yang sebentar lagi tiba di bandara El Prat, Spanyol. Ketika sedang menunggu di ruang tunggu bandara, Vitali mengingat kembali nih kenangan-kenangan indah bersama anak dan istrinya. Vitali dan istrinya yang bernama Svetlana ini menikah pada tahun 1989. Beberapa tahun sebelum nikah, Vitali dikenal sebagai seorang arsitek asal Rusia yang dianggap terbaik pada masanya. Dia bahkan memiliki perusahaan konstruksinya sendiri dan terkenal akan menghasilkan karya bangunan yang indah dan megah. Beberapa teman kerjanya melihat Vitali sebagai sosok pria yang profesional, cerdas, baik, ramah, tenang, tegas, dan juga pemimpin yang baik. Setelah Vitali menikah dengan istrinya, mereka berdua hidup tuh di sebuah rumah yang dibangun sendiri oleh Vitali. Mereka berdua hidup berbahagia dan penuh dengan kecukupan. Lalu pada tahun 1992, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Konstantin Kaloyev. Diketahui ya, Konstantin ini tumbuh besar menjadi anak laki-laki yang terbilang cerdas. Sejak kecil dia suka banget tuh bermain catur dengan ayahnya. Ketika Vitali ini sedang libur kerja, mereka sering banget menghabiskan waktu berduaan gitu dengan kegiatan outdoor. Setelah kelahiran Konstantin, Vitali dan istrinya merasa butuh kehadiran anak kedua dan mereka pengen anak keduanya adalah seorang anak perempuan. Setelah 6 tahun Vitali dan istrinya rajin berdoa ke gereja meminta kepada Tuhan untuk dikaruniai seorang anak perempuan, doanya mereka akhirnya terjawab. Pada tahun 1998 lahirlah seorang anak perempuan yang Vitali dan istrinya beri nama Diana Kaloyeva. Makin bahagia dah tuh Vitali dan istrinya. Hidup mereka tuh rasanya sempurna karena dari segi ekonomi mereka berkecukupan, sambil juga hidup mereka tuh didampingi oleh anak-anak yang lucu banget. Namun namanya hidup ya, pastinya ada plot twist. Gak lama dari kelahirannya Diana, Vitali mendapat musibah. Pada saat Vitali sedang bekerja, dia terjatuh nyusruk masuk lubang got yang mengakibatkan kakinya ini patah tulang. Otomatis Vitali mesti bed rest dan mau gak mau segala macam pekerjaan mesti dipending dulu. Vitali beristirahat kurang lebih selama 1,5 tahun. Hal ini menyebabkan perusahaan konstruksinya mengalami kebangkrutan karena ada beberapa pekerjaan yang cancel dan juga banyak sekali rugi penalti yang mesti Vitali bayar. Alhasil Vitali begitu dia sudah sembuh dari patah tulang, sekarang malah menjadi pengangguran. Vitali melihat hal ini kayak positive thinking aja, kayak oh mungkin gue mesti banyak spend time dulu kali ya dengan anak-anak dan istri gue untuk beberapa waktu sampai gue bakalan dapet project lagi. Namun di satu sisi Vitali agak cemas karena tidak ada pendapatan nih yang masuk ke perekonomian keluarga. Karena persaingan di dunia arsitek dan konstruksi ini cukup ketat ya di Rusia, cukup lama tuh Vitali menjadi pengangguran dan bener-bener tuh perekonomian keluarganya udah mulai sangat tipis. Sampai akhirnya dia mendapat tawaran untuk mengerjakan sebuah proyek di negara Spanyol. Dia mendapat tawaran ini dari temannya dan kontrak kerjanya itu selama 2 tahun. Awalnya Vitali agak ragu menerima tawaran ini karena mau nggak mau dia mesti LDRan tuh dengan anak dan istrinya. Anak dan istrinya ini kayak stay di Rusia dan Vitali itu kerja sendirian di Spanyol. Namun karena perekonomian keluarga Vitali ini sudah menipis dan tawaran gaji di proyek yang ada di Spanyol ini gede banget, Vitali meminta izin anak dan istrinya lalu memutuskan untuk mengambil proyek di Spanyol. Ya udah deh, pada tahun 2000 Vitali ke Spanyol untuk bekerja. Hal ini berat banget untuk Vitali karena dia sekarang jadinya LDRan tuh dengan anak dan istrinya. Walaupun berat, anak perempuan Vitali yang bernama Diana ini sering banget tuh nyemangatin Vitali lewat telepon. Diana itu sampai menghafal nomor telepon ayahnya karena saking sering
pentingnya Diana tuh menelpon ayahnya. Selain itu juga terkadang Vitali 3 bulan sekali itu pulang ke Rusia untuk bertemu dengan keluarganya. Cuman dia nggak bisa lama-lama karena beberapa hari kemudian dia mesti terbang lagi ke Spanyol untuk mengerjakan proyek. Bisa dibilang ya cobaan Vitali